Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah nilai yang sangat penting di dalam setiap bentuk perjuangan. Semua organisasi atau kekuatan yang ada, sekalipun dengan paham ideologi atau organisasi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi kaum penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa pelucutan senjata terhadap Jepang, perang melawan sekutu maupun Belanda, semua anggota TNI, berbagai anggota kelaskaran dan rakyat bersatu padu. Persatuan dan kesatuan senantiasa menjadi jiwa dan kekuatan perjuangan. Hal yang cukup menonjol misalnya pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia, baik secara politis maupun ekonomis. Hal itu disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember tahun 1950, negara kesatuan dan nilai persatuan cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Karena itulah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu perlu kita rawat dan kita jaga. Berikut beberapa cara merawat dan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada menghormati teman yang berbeda budaya. Lalu yang kedua, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Setelah itu yang ketiga, menghargai perbedaan suku dan ras. Lalu yang keempat, menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, menghindari penonjolan SARA. Yang keenam, rela berkorban. Dan yang terakhir yang ketujuh, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. 2. Rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban dan tanpa pamrih. Mereka telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya demi perjuangan kemerdekaan. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak para pejuang kita yang gugur di medan juang. Berapa orang yang harus menanggung cacat dan menderita akibat perjuangannya. Juga berapa jumlah harta benda yang dikorbankan demi tegaknya kemerdekaan. Semua tidak dapat kita perhitungkan. Contoh nilai rela berkorban dan tanpa pamrih terlihat dari Jenderal Sudirman yang berjuang dalam keadaan sakit. Dengan satu paru-paru yang berfungsi, tetapi ia tetap memimpin perang gerilya. Jenderal Sudirman bersama pasukannya telah menempuh sekitar 1000 km dalam waktu sekitar 6 bulan. Mereka menderita lapar dan dahaga. Tetapi semangat perjuangan tidak pernah padam. Beberapa contoh penerapan sikap rela berkorban dan tanpa pamrih dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengambil sampah yang berserakan di tempat umum, berani lantang menyuarakan dan memperjuangkan kebenaran walaupun nyawa jadi taruhannya, meminjamkan alat tulis kita kepada teman yang memerlukan, dan ikut menjaga piket pos ronda walaupun tidak dibayar. Cinta pada tanah air. Rasa cinta pada tanah air merupakan faktor pendorong yang sangat kuat bagi para pejuang kita untuk berjuang di medan laga. Rasa cinta pada tanah air ini menimbulkan semangat patriotisme di kalangan para pejuang kita untuk melawan penjajah. Sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air dan cinta pada tumpah darahnya, muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatera, di Jawa, di Bali, Sulawesi, dan tempat-tempat lain. Muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing demi kemerdekaan tanah airnya.
Contoh sikap cinta pada tanah air terlihat dari tokoh Sudirman, yang dimana Sudirman dan para pemuda Surabaya yang berkelahi dengan pasukan Belanda di Hotel Yamato untuk menurunkan dan merobek bagian biru bendera Belanda sehingga menjadi bendera Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa besarnya rasa cinta Sudirman dan para pemuda Surabaya pada tanah air. Contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari adalah belajar dengan sungguh-sungguh, membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri, taat membayar pajak, tidak golput atau golongan putih, tidak rasis, menjaga persatuan dan kesatuan, taat peraturan, dan masih banyak lagi sikap cinta pada tanah air yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Sekian dari kami. Terima kasih.